Pengertian tata surya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata surya adalah tatanan yang terdiri atas matahari sebagai pusat peredaran 9 planet, membentuk suatu fisik karena gravitasi matahari. Yang kedua, itu ada teori tata surya. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas Chamberlain pada tahun 1943 sampai 1928. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Teori selanjutnya itu teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan dan membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan di bagian tepi yang tipis. Nah, yang teori selanjutnya itu teori nebula atau teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses, yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu kecil, akan semakin cepat putarannya. Yang ketiga, kita masuk kepada anggota tata surya. Yang pertama itu ada matahari. Anggota penting dalam tata surya dan komponen utama yang disebut induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan planet-planet yang mengelilinginya. Yang kedua itu ada planet. Planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Yang ketiga itu ada asteroid. Benda yang memiliki pergerakan sama seperti planet dengan arah revolusi yang sama. Yang keempat itu ada namanya komet atau bintang berekor. Komet sering disebut sebagai bintang berekor, tetapi sebenarnya komet hanya tampak seolah-olah memiliki ekor. Ekor komet adalah gas bercahaya yang terjadi saat komet lewat di dekat matahari. Yang terakhir itu ada namanya satelit. Satelit ini tidak menghasilkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari yang jatuh ke permukaannya. Contohnya, satelit alami adalah bulan yang mengiringi planet bumi dan juga mengelilingi matahari.